Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika ya, masih dalam bab bangun ruang bagian ke-7, yaitu mencari rusuk kubus dengan akar pangkat 3. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti bisa berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang mencari volume kubus dengan satuan baku. Nah, kali ini kita akan mencari rusuknya bila diketahui volumenya. Baik anak-anak, mari kita ke materinya. Tujuan pembelajaran kali ini ya, setelah kalian nanti mengamati video ini sampai selesai, nah diharapkan kalian dapat menentukan rusuk sebuah kubus yang diketahui volumenya. Mari anak-anak, ini ada sebuah kubus misalnya dengan volume 13.824 cm kubik. Berapakah panjang rusuknya? Nah, ini salah satu soal ya, soal yang menanyakan rusuk sebuah kubus yang diketahui volumenya. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti dengan seksama ya. Baik, mencari volume kubus adalah dengan memangkatkan 3. Kemarin ya sudah nih, dari panjang rusuknya. Misalnya panjang rusuknya 3, maka 3 pangkat 3, artinya 3 kali 3 kali 3 nah, itu mencari volume. Sekarang apabila mencari panjang rusuk yang diketahui volume kubusnya, maka dicari inverse dari pangkat 3 yang disebut akar pangkat 3. Inverse artinya apa? Kebalikannya atau lawannya ya. Mari untuk lebih jelasnya kita pelajari ini ya. Misalnya ini ada kubus dengan volume 8 cm kubik. Berapakah panjang rusuknya? Kemarin sudah ini ya. Kemarin berapa panjang rusuknya? Panjang rusuknya berapa kali berapa kali berapa, ada 8. Nah, berarti panjang rusuknya berapa? 2. Nah, anak-anaknya ini sisinya berapa kali berapa mendapatkan 8 cm kubik. Maka cara mencarinya adalah ini ya, rusuknya S-nya itu sama dengan akar pangkat, ini membacanya akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 cm. Karena ini merupakan inverse atau kebalikannya, karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. Paham ya anak-anak? Masih belum paham? Nggak apa-apa ya. Nanti setelah kita belajar ini sampai selesai, saya yakin kalian akan mudah untuk mencari akar pangkat 3. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang kemarin ya, yang sebenarnya kemarin itu belum sampai ke sini, tapi sudah ada soal yang menanyakan akar pangkat 3. Nah, ini kan kemarin seperti ini. Hasilnya kan 24. Ada sebuah kubus volumenya ini. Berapakah rusuknya? Walaupun yang ditanya kemarin tidak rusuknya, tapi karena ini harus mencari rusuknya dulu. Nah, cara mencarinya harus melalui akar pangkat 3. Maka jawabannya adalah, bagaimana cara mencari ini? Yuk kita lanjutkan terus sampai selesai, sampai kalian betul-betul paham. Nah, ini anak-anak,
Ya, ini adalah contoh dari kubus yang diketahui volumenya. Dan bagaimana cara mencari rusuknya? Yaitu dengan menggunakan akar pangkat 3. Yang pertama, kubus dengan volume 8 cm kubik, berapakah rusuknya? Maka akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini sudah masih hafal ya, 2 kali 2 kali 2 itu 8, maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Dan yang kedua, volumenya 27 cm kubik. Nah, maka rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3 cm. Dan yang ketiga, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5 cm. Mudah ya ini ya, ini masih mudah ya, karena ini 5 kali 5 kali 5 itu 125. Bagaimana kalau akar pangkat 3-nya itu besar seperti ini? Ini sebuah kubus yang diketahui volumenya 12.167 cm kubik. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama-sama sampai bisa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah cara mencari akar pangkat 3. Nah, menggunakan tabel bilangan kubik. Ini namanya bilangan kubik anak-anak. 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 dan seterusnya. Namanya bilangan kubik. Kemudian inversenya, kebalikannya. Nah, akar pangkat 3 1, akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Demikian seterusnya sampai akar ya, di sini sampai akar pangkat 3 dari 1000. Ini masih berkelanjutan sebenarnya. Tapi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ingat-ingat, sampai 9 saja sudah cukup untuk mencari akar pangkat 3 nanti ya. Dasarnya hanya 9 ini, kelanjutannya nanti berdasarkan ini ya, gitu anak-anak ya. Contohnya ini, sebuah kubus diketahui volumenya 1000 cm kubik, berapakah rusuknya? Nah, maka akar pangkat 3 dari 1000 itu adalah 10. Nah, ini 10 kali 10 kali 10 itu 1000. Bagaimana cara mencarinya? Mari kita ikuti ya. Untuk memahami, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan ya. Nah, ini akar pangkat 3 dari 1728. Nah, cara mencarinya, kita pisahkan dulu 3 angka dari belakang, kita beri tanda titik di sini. Kemudian kita lihat angka yang pertama ke depan. Ini 1. 1 akar pangkat 3 dari 1. Ini dekat ke 1. Ya, dekat ke 1. Kalau di sini 2, Pak, masih 1 karena kurang dari 8. Kalau akar pangkat 3 dari 8 baru 2. Nah, di bawah 8, akar pangkat 3 di bawah 8 itu masih ikut 1 ya. Misalnya ini 3 ya, ini hasilnya tetap 1. 4 1, 5 1, 6 tetap 1, 7 juga tetap 1. Tapi kalau di sini 8, nah ini baru berubah 2 gitu ya. Demikian seterusnya ya. Kalau di bawah 27, di atas 8, nah, sama atau di atas 8 itu masih 2. Tapi kalau sudah 27 nanti hasilnya di sini 3. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, paham. Nah, kemudian yang angka belakangnya. Kalau angka belakangnya kita lihat saja angka yang terakhir 8. Ya. Angka yang terakhir adalah 8. Maka ya, yang pasangannya 8 ini adalah 2. Ya. Jadi angka belakangnya adalah 2. Itu saja, sudah cukup. Mudah nggak? Mudah.
Sudah, mungkin ada yang belum paham, nanti kita beri contoh yang sampai 10 nanti contohnya untuk akar pangkat 3 ini ya. Agar lebih paham, nanti kita ikuti contohnya sampai 10 contoh kan anak ya. Nah ini saya hidupkan dulu pulpen saya untuk orek-orekan ya. Nah ini pulpen saya sudah hidup. Kita mulai untuk yang contoh ini saya kelompokkan karena ini ya biar kalian paham, ini 4, ini 4. Kemudian ini 3, ini 3, ini 2, ini 2. Ini saya kelompokkan dulu. Perhatikan ya. Kemudian kita lihat yang pertama, kita pisahkan dulu 3 angka yang pertama ini sudah ya. Kita pisahkan ini. Kemudian kita lihat angka yang depan 2. 2 dekat kemana? Nah, kalau di bawah 8 itu artinya kita masih menggunakan 1, dekat ke 1, maka kita tulis di sini 1 ya, 1. Kemudian belakangnya 4. Nah sekarang kita pahami ya, kita pahami dulu ini biar kalian mudah mengerjakannya. 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, yang belakang ya 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 5, 6 pasangannya 6, 7 pasangannya 3, 8 pasangannya 2, 9 pasangannya 9. Sekarang kita lihat pasangan yang sama. Nah, yang sama ini tidak perlu kita ingat-ingat ya, yang kita ingat-ingat yang beda saja, 2 sama ya, 4, 5, 6, 9. Sekarang kita lihat yang beda. 2 pasangannya berapa? Ke 8. 3 pasangannya 7. Sekarang yang bawah yang 2 yang tidak sama lagi. 7 pasangannya 3, 8 pasangannya 2. Apa yang istimewa anak-anak dari pasangan ini? Kalau dijumlah berapa? 10 semua. Kemudian pasangannya ini dibolak-balik atau enggak? 2 pasangannya 8, ini 8 pasangannya 2, dibalik enggak? Ya, sama ya. 3 pasangannya 7. Ini 7 pasangannya 3, 3 pasangannya 7. Jadi hanya kita ingat 2 pasangan saja sebenarnya ya, bahwa 2 itu pasangannya 8, 3 pasangannya 7. Dan untuk mengingatnya kembali biar lebih mudah, ini jumlahnya kalau dijumlah jadi 10 ya, tidak akan terbalik nanti. Mudah ya. Udah, sekarang kita kembali ke soal. 4 tadi pasangannya berapa? Sama 4 ya, berarti 14. Nah, sekarang yang ini nomor 2 nih, soal kedua. Kita pisahkan 3 angka dulu. Kita lihat depan 13 dekat kemana? Di bawah 27 tapi di atas 8, berarti kita ambil 2. Paham nggak ini? Ya, kita ambil 2. Kemudian 4 pasangannya berapa tadi? 4, maka hasilnya adalah 24 ya. Akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24. Nah sekarang contoh yang kelompok kedua ini, kita pisahkan 3 angka dari belakang dulu ya. Sudah. Kemudian 4 dekat ke 1 karena di bawah 8, kita ambil 1. Kemudian pasangannya 3 berapa tadi? Pasangannya 3 adalah 7, maka hasilnya 17. Baik ya, mudah ya. Kemudian nomor 2 50.665, kita pisahkan 3 angka dulu. Sudah. Dan kita lihat angka depan 50 kita ambil berapa? Di bawah 64, berarti kita ambil yang belakangnya, berarti 3 ya. Ya, 3 berarti kita tulis 3 di sini. Kemudian 3 pasangannya tadi berapa? 7, berarti 30. Mudah nggak? Mudah ya. Kemudian ini yang ke kelompok ketiga, yang pertama kali. Ini kelompok 3 ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini kita pisahkan sudah. Kita lihat 21
21 itu di bawah 27, berarti dekat, ambil ke 2, kita tulis 2. Paham ya? Kemudian pasangannya 2 adalah 8, yang beda tadi 2 dengan 3 ya. Berarti 2 pasangan 8, berarti hasilnya adalah 28. Kita lihat di sini berikutnya ya. 3 angka kita pisahkan. Sudah. Terus kita lihat ya, angka yang depan 110 dekat ke kalau 5 ini kurang ya, 100 ini 125, berarti kita ambil yang ini, kita ambil 4-nya ya, kita ambil 4. Kemudian 2 pasangannya sama tadi yang atas 8, berarti 48. Akar pangkat 3 dari 110.592 adalah 48. Nah, sekarang kita lihat, kita kerjakan contoh yang berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Kita lihat, kita pisahkan 3 angka dulu, sudah ya. Kita lihat angka yang depannya. Kita lihat 970. Nah, ini kok adanya 729, Mbak. Nah, kita tambah biar kalian tidak bingung. Tambah 10 pangkat 3 berapa tadi? 1000. Jadi di antara ini, maka karena kurang dari 1000, kita ambil bawahnya yaitu 9. Kita tulis di sini 9. Oke. Nah, 9 pasangannya berapa? Sudah jelas, 9 pasangannya 9, kita tulis 9. Maka hasilnya adalah 99. Paham ya anak-anak ya? Mudah kok ya. Kemudian yang berikutnya, lihat, kita pisahkan 3 angka sudah. Kita lihat ini 438. 438 mana yang dekat? Kalau kita ambil 8 kurang ya, 512. Kita ambil 7. Karena yang kita ambil yang di atasnya, tapi tidak boleh lebih ya. Ya, kita ambil 7, kita tulis di sini. Kemudian 6 pasangannya tetap 6 ya, 6 pasangannya 6. Baik, kemudian ini berikutnya kita pisahkan dulu sudah. Kemudian kita lihat 512 ini dekat kemana? 500. Nah, ini pas. Nah, kalau pas kita ambil 8 ini ya, kita tulis di sini 8. Kemudian ini kok 0, Pak? Dan 0 pasangannya berapa tadi? 0 pasangannya 0, maka kita tulis 0. Maka hasilnya 80. Nah, mudah sekali. Kemudian yang terakhir, ini contoh yang terakhir, kita pisahkan, ini sudah. Kemudian kita lihat 238 di bawah 343, di atas 216, berarti kita ambil 6 ya, karena kita tulis 6 di sini. Pasangannya 8, yang berbeda tadi berapa? 8 jumlahnya 10, pasangannya adalah 2. Selesai ya. Kalau anak-anak mungkin nanti agak ragu apa betul itu, maka silahkan dicek. 62 kali 62 kali 62 hasilnya ini enggak ya, 80 kali 80 kali 80 hasilnya ini enggak. Nah, karena itu kalian harus, untuk mengetahui angka awal ini ya, hasil awal pangkat 3 ini, kalian tentunya hafal ini, harus ya, harus hafal ini semua. Kalau dari 0 sampai 4 saya kira sampai 5 sudah hafal ya. Nah, yang bawahnya nanti dihafalkan ya. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125 sudah hafal di sini. Tinggal menghafalkan yang ini. Nah, untuk mencari angka awal tadi ya. Nah, ini harus hafal. Yang belakang mudah, hanya pasangannya saja, pasangannya 3 7, pasangannya 3 7, pasangannya 28, pasangannya 66 gitu ya. Mudah kan? Udah, kalau mudah kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Hanya saya matikan dulu, kita lanjut ke contoh soal cerita. Nah, ini adalah contoh
penerapan akar pangkat 3 pada soal cerita. Mari anak-anak perhatikan dengan baik-baik cara menyelesaikan soal cerita dengan akar pangkat 3. Kita baca dulu soalnya. Edo memiliki akuarium berbentuk kubus. Jika diisi penuh air, volumenya 27 liter. Berapa panjang rusuk kaca akuarium Edo? Nah, dalam menjawab soal cerita seperti biasa prosedurnya ya, kita tulis dulu diketahui. Volume kubus 27 liter. 27 liter itu sama dengan 27 desimeter kubik. Ingat, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Mengapa perlu kita rubah dulu ini? Karena dalam mencari rusuk, nah, satuan panjangnya itu tidak ada liter, adanya desimeter, sentimeter, meter, dan sebagainya ya. Nah, makanya perlu dirubah dalam satuan ini. Itu ya anak-anak. Kemudian ditanyakan berapa panjang rusuknya, maka jawab. Untuk mencari rusuk atau sisi dengan rumus S, nah, lambang S adalah akar pangkat 3 dari volume. Kemudian kita masukkan akar pangkat 3 dari 27. Anak-anak masih ingat nggak? Akar dari 27 berapa? Masih ya, berapa? 3. Jadi hasilnya panjang rusuk akuarium Edo adalah 3 desimeter. Atau kalau dikonversi ke sentimeter, turun 1 tangga kali 10 berarti 30 cm. Jadi kesimpulannya panjang rusuk akuarium Edo adalah 30 cm. Mudah ya? Mudah. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Kita baca ya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Bak mandi dapat menampung air sebanyak 512 liter. Berapa kedalaman bak mandi tersebut? Yang ditanyakan adalah bak mandi. Bak mandi itu berarti tingginya. Kalau tingginya bentuknya kubus berarti sama juga sisinya atau rusuknya. Maka kita mencari rusuknya. Diketahui volume bak mandi kubus, saya singkat BM, 512 liter. Kita jadikan ke desimeter dulu ya, sama 512. Kemudian ditanya berapa kedalaman bak mandi, maka yang kita cari adalah rusuknya. Sama ya, panjang mencari rusuk akar pangkat 3 dari volume, kemudian kita masukkan akar pangkat 3 dari 512 berapa? Ayo. Yang belakangnya 2, pasangannya berapa kemarin? 8. Berarti panjang rusuknya adalah 8, satuannya tadi ya, desimeter masih. Kalau dijadikan ke sentimeter, turun 1 tangga kali 10, hasilnya 80 cm. Jadi panjang kedalaman bak mandi adalah 80 cm. Ini sebenarnya tidak perlu panjang ya. Jadi kedalaman bak mandi adalah 80 cm. Baik anak-anak, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Kita baca dulu. Warga desa Arjosari bergotong royong membuat bak penampung air hujan ya, berbentuk kubus. Kapasitas bak air tersebut 8.000 liter. Berapa panjang rusuk bak penampungan air hujan tersebut? Nah, sama ya. Diketahui, ditulis dulu, volume bak mandi berbentuk kubus adalah 8.000 liter. 8.000 sama dengan 8.000 liter sama dengan 8.000 desimeter kubik. Maka ditanyakan di sini berapa panjang rusuk bak mandi penampungan air tersebut. Nah, jawab sama ya, mencari rusuk rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volume. Kita ulang-ulang terus biar kalian menempel di pikiran kita ya. Jadi hafal dengan demikian, hafal dengan sendirinya ya, tidak perlu dihafal, hafal dengan sendirinya. Baik,
Kemudian dimasukkan bilangannya akar pangkat 3 dari 8.000 adalah berapa? Belakangnya 0, berarti nanti 0 belakangnya. Kemudian 8 akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, berarti 2 dengan 0, berarti 20 satuannya desimeter. Kalau dijadikan ke sentimeter berarti 200 cm. Kalau dijadikan ke meter, 200 cm berapa meter? 2 meter. Kesimpulannya, jadi panjang kedalaman bak mandi adalah 200 cm atau 2 meter. Baik anak-anak, tadi sudah ada contoh 10 dengan 3. Nah, 13 contoh tentunya sudah cukup ya. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang latihan soalnya. Nah, ini soalnya ya. Soalnya tidak perlu banyak-banyak. Nah, hanya 7 saja. Silahkan bisa di-post, kemudian ditulis soalnya, nanti bisa dikerjakan. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.